Puji Tuhan, selamat petang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita sampai detik ini. Walaupun memang COVID terus berjalan, belum berkesudahan. Tapi sekali lagi saya percaya kita semua berada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada petang ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kuasa, kembali pada petang hari ini kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah berhenti menolong kami, memimpin kami, bahkan juga memberkati kami. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan biarlah Tuhan yang terus mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga semuanya ini menjadi berkat yang luar biasa buat kami sebagai umat-umat Tuhan hari ini dan ke depan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami karena kami siap untuk mendengar bahkan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami akan dengar firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada petang ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari satu kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur. Mazmur 23, saya kira Mazmur 23 ini mungkin kita sudah sangat menghafalnya. Karena sudah sering sekali Mazmur 23 ini disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan juga. Tapi saya terdorong untuk menyampaikan Mazmur 23 ini ayat 1 untuk kita semua pada petang hari ini. Dan biarlah ini menjadi sekali lagi menjadi berkat buat kita semua, menjadi satu jawaban juga bagi kehidupan kita di dalam menghadapi situasi yang semakin hari bukan semakin membaik, tetapi semakin hari semakin menekan hidup kita, baik secara pribadi dan juga secara pekerjaan keluarga dan juga pelayanan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat yang pertama. Dijelaskan di sana Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya kira ini satu ungkapan yang luar biasa dari Daud, di mana dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalanya dalam hidupnya. Dan ayat ini tidak hanya berhenti di sana. Dia jelaskan juga masih pada ayat 1 ini, takkan kekurangan aku. Jadi sebenarnya Daud mau menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita jadikan Tuhan adalah gembala, pemimpin dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita itu tidak akan mengalami kekurangan. Sebab apa? Sebab memang kita tahu bersama bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sangat-sangat berkuasa. Dan Tuhan yang juga kasih-Nya tidak pernah terbatas. Dan kalau memang seandainya Tuhan masih mengizinkan kita mengalami satu kekurangan dalam hidup kita, mungkin menghadapi satu masalah dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, bahkan juga mungkin dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat, di situ dijelaskan ayat 13 bahwa
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sebenarnya Paulus mau menjelaskan juga kepada kita lewat kitab Filipi pasal 4 ini ayat 13 bahwa kalau toh kita diizinkan oleh Tuhan mengalami satu kekurangan dalam hidup kita, satu masalah dalam kehidupan kita, apalagi kan kita tahu bersama bahwa COVID ini masih terus berkelanjutan sampai saat ini, sehingga kita juga umat-umat Tuhan atau sebagai gereja keluarga Tabernakel Bandung ini bahkan cabang itu belum bisa dapat beribadah seperti biasanya. Ya, sekarang masih kita beribadah lewat Zoom atau juga lewat online, ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Rasul Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Artinya walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai macam kekurangan, tapi Paulus berkata dia dapat menanggungnya, ya. Kenapa? Pertanyaannya mungkin muncul di sini. Mengapa Paulus berkata bahwa pada waktu dia mengalami kekurangan di dalam dia menjalankan hidupnya, di dalam dia melayani Tuhan, dia mampu untuk menanggungnya. Nah, ini yang perlu juga kita tahu bersama bahwa Paulus mampu menanggung segala kekurangan yang dia hadapi di dalam perjalanan hidupnya, karena Paulus sangat percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak akan pernah jauh dari Paulus. Pertanyaannya lagi, mengapa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Paulus? Karena Paulus sangat percaya bahwa perjalanan hidupnya itu benar-benar dia serahkan kepada Tuhan, ya. Jadi sebagai umat Tuhan saya kira kalau kita menjalankan hidup kita ini belajar, ya, kita juga sama-sama belajar, ya. Kalau kita sama-sama belajar menjalankan hidup ini seperti apa yang Allah mau, saya kira kondisi apapun yang kita hadapi pada saat-saat ini sesungguhnya kita tidak perlu khawatir menghadapinya, kita tidak perlu takut menghadapinya, karena kita percaya bahwa seperti Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nanti Tuhan yang akan memberi kekuatan, kemampuan buat kita untuk menghadapinya, ya. Jadi saya kira kembali lagi bahwa kita harus meyakini bahwa selama kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Segala kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, yang harus kita cukupi dalam hidup kita, saya kira itu Tuhan mengerti. Ya, Tuhan sangat mengerti. Tuhan tahu bahwa kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu segala sesuatu lah di dalam kita menjalankan hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan selalu memberikan kecukupan di dalam segala kebutuhan kita. Dan ini juga menjadi keyakinan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Karena saya yakin bahwa selama saya menjalankan hidup ini seperti apa yang Allah mau, Tuhan tidak akan membiarkan saya secara pribadi, keluarga, dan pelayanan. Tuhan pasti akan selalu menjaga dan juga memenuhi segala kebutuhan kita. Itu sebabnya kembali saya mau sampaikan kepada saudara, yakinkan diri saudara, dan selama saudara hidup benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan selalu menolong. Tuhan akan pasti selalu memimpin kehidupan saudara. Karena kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, mari Bapak Ibu kita buka kembali Alkitab kita di dalam kitab Yohanes Perjanjian Baru, ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dijelaskan di sana bahwa akulah gembala yang baik. Ya, sekali lagi dikatakan di sana, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi sebenarnya ini menjadi satu hal yang luar biasa buat kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebab apa?
Kalau saudara perhatikan Yohanes pasal 10 ayat 11 ini, dia katakan bahwa akulah gembala yang baik. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kok. Tuhan pasti menolong ya. Gereja kita ini, sinode kita ini membutuhkan banyak sekali hal untuk kita bisa mengembangkannya ya. Kita membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang solid, kita membutuhkan orang-orang yang memang terpanggil untuk melayani bersama dengan kita. Belum juga kita membutuhkan dana-dana untuk kita mengembangkan pelayanan kita, sinode kita. Tapi saya terlalu yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang mampu dan sanggup untuk memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Itu sebabnya yakinlah bahwa kalau kita menjadikan hidup kita, menjadikan pelayanan kita sebagai satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjamin segala kekurangan kita baik hari ini dan ke depan. Sebab apa? Sebab rencana Tuhan itu selalu baik buat kita umat-umat Tuhan. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri khotbah ini atau renungan firman Allah ini, saya mengajak kita semua sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tapi Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita dan segala kebutuhan kita. Ya, karena memang Dia memanggil kita untuk diberkati. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan buat kita semua pada petang hari ini, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tetapi sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Allah yang singkat ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengajak kita bersama untuk sama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman Allah yang Kau telah sampaikan kepada kami pada petang ini. Dan biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi jawaban, menjadi pegangan hidup kami pada hari ini dan ke depan. Dan kami percaya, kami sebagai umat-umat Tuhan yang hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Apapun yang kami hadapi, persoalan seberat apapun yang kami hadapi, kami yakin dalam nama Yesus, Tuhan pasti menolong kami. Pelayanan kami, gereja, keluarga, tabernakel, bahkan sinode kami, Tuhan pasti akan tolong semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.